Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat hari Minggu, hari ini Tuhan. Kita beribadah kepada Tuhan. Minggu adalah minggu yang terakhir hari ini, tanggal 30 Oktober tahun 2022. Minggu depan sudah awal bulan November. Berarti kita tinggal sebulan 2 bulan lagi. Kita masih di tahun 2022 ini. Hanya karena anugerah Tuhan kita bisa hidup. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Kita bersyukur. Kita nanti dengar Ayub, ya, kitab Ayub pasal 19 dengan tema firman Tuhan pagi ini. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Yesus tahu setiap pergumulan, persoalan dalam hidup kita, seberat apapun, Tuhan tahu. Oleh karena itu mari, jangan pernah jauh dari Tuhan, tapi semakin kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita lihat ini Ayub, kasihan sekali menghadapi goncangan iman, menghadapi goncangan yang begitu berat, akibat dari ada celah yang sudah saya terangkan itu. Semua ada sebab akibatnya Bapak Ibu ya. Ada hukum tabur tuai. Oleh karena itu mari, selagi kita hidup, kita menabur firman Tuhan. Taburlah kebenaran, dan tuanya akan kebenaran hidup kekal. Tabur kebenaran, tuanya hidup kekal. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Jadi kalau kita menabur jalan di dalam Yesus, ada kebenaran. Dan menabur kebenaran, ada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Oleh itu mari, biar hari demi hari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Apalagi waktu terus berjalan, ya, nanti waktu akan berubah, tahun berubah saudara. Bukan tahun 2022 nanti, 3 bulan lagi sudah kita memasuki tahun yang baru. Oleh karena itu mari senantiasa tidak pernah bosan. Saya bersama Bapak Ibu adalah saudara-saudara kekasih dalam Kristus, anak Tuhan Yesus. Kita semangat, kita terus untuk kita melangkah di dalam rencana Tuhan, sehingga kita senantiasa dipelihara sama Tuhan. Karena kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Saya mau baca ayat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 15. Syukur kepada Allah Tuhan Yesus Kristus karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Semua beribadah kepada Tuhan hari Minggu. Datanglah kepada Yesus. Serahkan semua persoalanmu, pergumulan kita di dalam tangan Tuhan. Hidup kita di dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan yang pegang kendali, dan Tuhan akan berkati kita semua. Ku ada, haleluya, sebab anugerah-Mu, haleluya. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, haleluya. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu, haleluya. Ku ada karena kebaikan-Mu Bapa. Ku bisa bernafas karena izin Engkau Yesus, Tuhan Yesus. Aku sangat bersyukur, terima kasih buat rahmat anugerah-Mu, haleluya. Terima kasih, haleluya, oh Tuhan Yesus. Yesus, haleluya. Terima kasih, haleluya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. I'm here because of your grace. Amen, hallelujah. I'm here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you so much, Jesus. Jesus, hallelujah. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could be alive today. Forever I will praise your name. Aku ada karena kasih-Mu. Ku ada karena anugerah-Mu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur,
Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Terima kasih Bapa buat keselamatan Engkau berikan, buat semua kesehatan. Haleluya. Tuhan Yesus, pakailah hidupku ini untuk melayani pekerjaanmu Bapa. Haleluya. Terima kasih, haleluya. Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih, hanya anugerah-Mu hidupku sekarang ya sekian lama karena betul ya selamanya. Terima kasih Bapa, Uria sekian lama karena betul ya. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa, hanya anugerah-Mu hidupku sekarang Bapa. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih Bapa. Yesus, Yesus, Tuhan Yesus Maha baik. Buat kasih-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu Tuhan, pakailah hidupku ini Yesus. Terima kasih Bapa, oh, terima kasih. Sampai kapanpun aku tidak bisa membalas Yuria Sikia lama Karamaturia Sangkala Makarama. Pakai hidupku di Tuhan, pakai hidupku untuk kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, ku Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih buat hidupku sekarang karena anugerah-Mu Bapa. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih, haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau melayani pekerjaan-Mu selamanya. Haleluya, pakailah hidupku Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Bapakku, Juru Selamatku, sungguh aku cinta Kau Bapa. Aku mau setia dan taat. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan. Punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus yang termulia, nama Yesus yang indah dan sempurna. Ku memuji-Mu selamanya. Terima kasih Bapa. Yesus, Yesus, terima kasih. Sucikanlah mulutku Bapa, hatiku Bapa. Sebentar kami membaca firman Tuhan, supaya ku simpan firman-Mu dalam hatiku, supaya ku tidak berdosa kepada Tuhan.
Bentuklah hidupku Bapa untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ku Yesus, Yesus, haleluya. Terima kasih. Pakailah hidupku ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk menjadi kemuliaan-Mu. Terima kasih. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhanku Yesus Kristus, Bapakku, Rajaku. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat kita harinya Tuhan. Saya merasakan hadirat Tuhan pagi ini. Saya bersyukur, terima kasih. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Tuhan masih percayakan kepada kita untuk kita diberikan nafas hidup. Supaya hidup yang Tuhan berikan semua berasal dari Tuhan. Supaya jangan hidup kita hidup untuk sia-sia, tapi hidup untuk Kristus. Karena hidup ini Tuhan yang punya. Suatu hari kelak Tuhan minta kita tanggung jawab Bapak Ibu. Dalam Ibrani 4 ayat 13, semuanya tidak ada satupun yang tersembunyi di depan Tuhan. Semua transparan, jelas terbuka di depan mata Dia. Dan setiap kita diminta untuk tanggung jawab. Oleh itu mari tiap hari Minggu, tiap hari, tiap saat kita bangun hubungan sehat dengan Tuhan. Ya, jangan Bapak Ibu absen. Tingkatkan hubunganmu semakin dekat dengan Tuhan. Dan tingkatkan kualitas hidupmu, kualitas hidupku. Itu semakin menjadi perkenanan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Ayub pasal 19. Puji Tuhan. Kita masih diberikan nafas. Saya mau terima kasih sama Tuhan. Kalau Tuhan berikan mata saya sehat, bisa melihat, bisa baca. Karena ada teman saya sudah dapat informasi, ya, dua-duanya mata sudah tidak bisa melihat. Bapak, oh sedih saya. Kalau baca Alkitab sudah tidak bisa lagi. Tapi kita masih bisa baca Alkitab. Saya masih bisa baca Alkitab dengan jelas. Bisa menyanyi, bisa main gitar selagi saya hidup. Kalau Tuhan sudah panggil, Tuhan tidak bisa apa lagi. Tapi kalau Tuhan berkenan, saya sudah bilang sama Tuhan, berikan saya sehat. Saya tidak mau, kalau Tuhan berkenan ya, supaya betul diangkat rapture sama Tuhan. Kalau mati kan sedih Bapak Ibu. Ya, tinggalkan istri, anak-anak, tinggalkan Bapak Ibu, sudah sedih kan. Kalau sudah saat ini dipanggil ada hamba Tuhan yang beritakan firman atau dipanggil, sedih, sudah nggak bisa mendengarkan firman Tuhan. Oleh itu saya minta sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan sehat Tuhan, supaya saya terus bisa beritakan firman Tuhan. Kalau Tuhan izinkan setelah kita payu selesai, apakah mungkin Tuhan izinkan untuk baca lagi, saudara, dari perjanjian baru lagi, ya, Injil Matius, atau saya akan minta sama Tuhan per tema, ya. Tema, minta sama Tuhan. Temanya apa Tuhan? Mungkin tema tentang keselamatan, tema kekudusan, tema jangan ada celah, tema kasih, apapun tema sesuai dengan apa maunya Tuhan. Karena saya hamba Tuhan. Kalau menyampaikan firman bukan firman pendeta, bukan firman manusia, tapi firman Tuhan. Dan Tuhan sendiri yang berfirman. Supaya Bapak Ibu dijamah, dilawat oleh Roh Kudus. Sehingga hidup kita makin hari dibentuk untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Sekarang mau baca kitab Ayub pasal 19 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Tetapi Ayub menjawab, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukan aku dengan perkataan? Sekarang telah 10 kali kamu menghina aku. Kami tidak malu menyiksa aku. Jika aku sungguh tersesat, maka aku sendiri yang menanggung kesesatan itu. Jika kamu sungguh hendak membesarkan diri terhadap aku dan membuat celahku sebagai bukti terhadap diriku, insyafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku dan menebarkan jalannya atasku. Sesungguhnya aku berteriak kelaliman, tetapi tidak ada yang menjawab. Aku berseru minta tolong, tetapi tidak ada keadilan. Jalanku ditutupnya dengan tembok, sehingga aku tidak dapat melewatinya. Dan jalan-jalanku itu dibuatnya gelap. Ia telah meninggalkan kemuliaanku dan merampas mahkota di kepalaku. Ia membongkar aku di semua tempat sehingga aku lenyap dan seperti pohon harapanku dicabutnya. Murkanya menyala terhadap aku dan menganggap aku sebagai lawannya. Pasukannya maju serentak. Mereka merintangi jalan melawan aku lalu mengepung kemahku. Saudara-saudaraku dijauhkannya daripadaku dan kenalan-kenalanku tidak lagi mengenal aku.
Kaum kerabatku menghindar, dan kawan-kawanku melupakan aku. Anak semang dan budak perempuanku menganggap aku orang yang tidak dikenal. Aku dipandang mereka orang asing. Kalau aku memanggil budakku, ia tidak menyaut. Aku harus membujuknya dengan kata-kata manis. Nafasku menimbulkan rasa jijik terhadap istriku, dan bauku memualkan saudara-saudara sekandungku. Bahkan kanak-kanak pun menghina aku. Kalau aku mau berdiri, mereka mengejek aku. Semua teman karibku merasa muak terhadap aku, dan mereka yang kukasih berbalik melawan aku. Tulangku melekat pada kulit dan dagingku, dan hanya gusiku yang tinggal padaku. Kasihanlah aku, hai sahabat-sahabatku, karena tangan Allah telah menimpa aku. Mengapa kamu mengejar aku, seakan-akan Allah, dan tidak menjadi kenyang makan dagingku? Kiranya perkataanku ditulis, dicatat dalam kitab, terpahat dengan besi, pengukir, dan timah pada gunung batu untuk selama-lamanya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, dan tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kalau kamu berkata, kami akan menuntut dia dan menempatkan padanya sebab perkaranya. Ayat 29 terakhir. Takutlah kepada pedang, karena kegeraman mendatangkan hukuman pedang, agar kamu tahu bahwa ada pengadilan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan kita baca. Ayub pasal 19 ayat 1 sampai 29. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, kalau kita makin hari makin mengenal kualitas kehidupan Ayub. Kualitas kehidupan Ayub awalnya memang bagus, saudara. Ya, bagus. Ya, saya sudah katakan mengalami 3 fase. Fase pertama, bagus. Dia tidak pernah berbuat salah. Tapi di fase kedua, sebagai manusiawi, dia lemah, saudara. Dia ada unsur dagingnya saat dia menonjol. Daging. Awalnya manusia rohani. Dia betul-betul hidup saleh. Hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak pernah berbuat salah. Saleh. Ya, tidak berbuat salah, tidak pernah ngomel. Ya, dia ngomong di ayat fase 1, aku lahir telanjang, kembali telanjang, sehat dia rohani. Tapi di fase kedua, Ayub mengalami goncangan iman, menghadapi goncangan stres berat, sampai dia berkata, Ayub menjawab kalau ayat 1, tetapi Ayub menjawab ayat kedua, berapa lama lagi kamu menyakitkan hatiku dan meremukkan aku dengan perkataan. Berarti Ayub mulai sakit hati kepada teman-temannya. Terhadap Tuhan pun sudah mulai marah, saudara. Coba dia ke-6. Marah secara horizontal, marah secara vertikal Ayub ini. Ayub secara vertikal dengan Tuhan sampai berkata, ayat yang ke-6, insyafilah bahwa Allah telah berlaku tidak adil terhadap aku. Ngomel. Padahal Allah itu maha adil. Tuhan Yesus maha sempurna. Tidak ada celah, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan, mari kita sepakat. Ya, bayangkan kalau kita hidup waktunya zaman Ayub, apa saudara koreksi diri. Seandainya Bapak Ibu Saudara bersama saya hidup di zaman Ayub, apa respon kita terhadap Ayub? Bagi saya berkata kalau seandainya tetap Ayub, saya akan rangkul dia dalam nama Yesus. Ayo kita doa, yuk minta ampun sama Tuhan. Saya berkata begitu. Jangan pernah ngomel, jangan pernah menyalahkan Tuhan, karena Tuhan berkata di ayat 25. Coba nih, Ayub lagi bangkit, saudara. Tetapi aku tahu penebusku hidup. Amin, dalam nama Yesus. Yesus adalah Tuhan yang hidup. Dia dahsyat dan ajaib. Sudah sering kali saya katakan, pada waktu menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan hidup seberat apapun, lebih bagus kita rendah hati datang kepada Tuhan. Kita menangis, minta ampun sama Tuhan. Ampun, ampun Tuhan. Seperti Maria, saudara, dari Lazarus. Waktu Marta, saudara, 4 kali Marta ngomel terus, tidak tersentuh hati Tuhan. Karena ngomel terus, jawab terus. Tapi kalau Maria tidak banyak ngomong, kalau Maria duduk di kaki Tuhan dan menangis, ngomong sama Tuhan, hatinya langsung Tuhan iba, saudara. Kalau saudara baca dalam Yohanes, mari kita belajar di sini, saudara. Lihat karakter-karakter Kristus, apa maunya Tuhan, supaya kita tidak melangkah apa yang kita mau, tapi melangkah sesuai dengan apa maunya Tuhan. Lihat ini. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 11,
Ayat 33, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama dengan dia, maka mashullah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia? Kamu berbaringkan jawab mereka, Tuhan. Marilah dan lihat." Ayat 35, maka menangislah Yesus. Hati Yesus sangat baik, hati Tuhan sungguh sangat-sangat baik. Oleh itu makin pentingnya kita mengetahui karakter Tuhan. Dengan apa? Lebih dekat dengan Tuhan. Ayub, kalau saya lihat ini dekat dengan Tuhan waktu awal-awal, tapi begitu menghadapi masalah tidak kuat dia. Maka pentingnya di sini kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Karakter Tuhan itu harus kita nangis dan bantuan, rendah hati. Sebagai terakhir, Yesaya 57 ayat 15 dikatakan, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi, di tempat kudus, tetapi juga bersama orang yang remuk dan rendah hati. Ini amin, saudara. Untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang yang remuk. Sebaiknya Ayub remuk, nangis, bukan ngomel. Bukan dia ngomong aku tidak bersalah. Bukan ngomong oh Allah tidak adil, salah, saudara. Ya, lebih bagus kita ngomong ampun Tuhan, ampun, ampun, datang kepada Yesus. Sebab Tuhan baik, menangis di hadapan Tuhan. Rendah hati di hadapan Tuhan. Rendah hati lebih baik. Karena firman Tuhan, Tuhan menghidupkan semangat orang yang rendah hati. Dan Tuhan akan hadir menolong kita. Oleh itu minta ampun sama Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus, aku hidup oleh karena anugerah-Mu. Biar hari Minggu dan harinya Tuhan semua beribadah kepada Tuhan. Dan minta ampun dan Tuhan memberkati kita semua. Ku ada, haleluya, sebab anugerah-Mu, haleluya. Ku ada karena kasih-Mu, haleluya. Tuhan Yesus, haleluya. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu, haleluya. Terima kasih, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih, haleluya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Terima kasih, haleluya. Oh Yesus, Bapakku Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau setia ikut Engkau Yesus. Ku mau setia taat pada Yesus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Yesus. Yesus. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku mau memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Ku mau memuji-Mu selamanya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.